Pastikan stok beras aman, TPID Bojonegoro sidak gudang Bulog. Jelang nisfu Sya'ban, pedagang selongsong ketupat di Tuban laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain dua informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Di tengah melambungnya harga beras, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Bojonegoro melakukan sidak di gudang beras Bulog setempat. Sidak dilakukan untuk memastikan stok beras aman. Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Bojonegoro melakukan sidak di gudang beras Bulog Bojonegoro yang ada di Kecamatan Kalitidu dan gudang beras Mitra Bulog yang ada di Kecamatan Ngasem, Bojonegoro hari Jumat. Dalam sidak ini diikuti oleh sejumlah pihak, mulai dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta jajaran Polres Bojonegoro. Didampingi oleh pimpinan cabang Perum Bulog Bojonegoro, Ferdian Dharma Atmaja, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Bojonegoro melakukan pengecekan beras, baik kualitas beras, kemasan beras, hingga stok beras yang tersedia di dalam gudang Bulog setempat. Pimpinan cabang Perum Bulog Bojonegoro Ferdian Dharma Atmaja menjelaskan jika beras yang ada di gudang Bulog kualitasnya sangat bagus dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, mendekati bulan Ramadan, stok beras dipastikan aman. Bahkan stok beras mencukupi hingga bulan Juni mendatang atau masa panen berikutnya. Ferdian menambahkan, naiknya harga beras di pasaran dikarenakan belum adanya panen, sehingga di sisi produksi berkurang dan mengakibatkan harga naik. Tak hanya itu, sesuai perintah serta arahan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas, saat ini rutin untuk menggelontorkan beras stabilisasi pasokan harga pasar atau SPHP baik di pasaran. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini ya, sejak SPHP itu sudah kita gulirkan, kepercayaan masyarakat terhadap beras SPHP itu sudah meningkat. Dengan dibuktikan dari kami sendiri memberikan berasnya, ya kan, kualitasnya benar-benar kita jaga sesuai dengan yang diperintahkan oleh Badan Pangan Nasional. Bahwa hari ini pun juga, meskipun ini adalah SPHP tulisannya medium, ya kan, di sini ada tulisan medium, tapi secara isi itu adalah beras premium yang kualitasnya sangat baik dan sangat baik juga untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk stok Kabupaten Bojonegoro sendiri? Saat ini sudah ada 2.000, akan 2.000 ton yang hari ini ada. Tapi sampai dengan Februari nanti akan ada lagi sejumlah 1.500. Jadi total sampai dengan akhir Februari itu akan ada sekitar 3.400 sampai 3.500 ton. Berarti stok aman ya? Stok pangan? Sangat aman sekali. Sementara itu, harga beras kualitas medium di pasaran menyentuh harga Rp16.000 per kilogram. Sedangkan beras kualitas premium di kisaran harga Rp17.000 per kilogramnya. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, sejumlah warga di Kabupaten Ngawi kecewa tidak mendapatkan beras dalam operasi pasar murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat. Padahal tidak sedikit dari mereka sudah mengantri lebih dari 2 jam. Untuk menekan harga kebutuhan pokok yang terus meroket, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi menggelar pasar murah di halaman kantornya. Hanya dalam hitungan 1 jam, beras murah yang dijual seharga Rp10.200 per kilogramnya langsung ludes di serbu yang sudah mengantri sejak jam 5 pagi. Banyak warga merasa kecewa karena beras yang ditunggunya sudah ludes. Padahal harga beras di pasaran saat ini mencapai harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Salah satu warga yang telah antri cukup lama, yakni Indah Yani, mengaku dirinya sudah mengantri selama 2 jam. Tapi tidak kebagian beras murah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat yang bekerja sama dengan Bulog. Dari jam 6:30 sampai sekarang. Kebagian ya? Dapat nggak? Habis. Kecewa nggak? Nggak apa-apa, lain kali lagi. Lain kali. Emang saat ini beras mahal, Bu? Iya. Pasaran berapa harga beras, Bu? 65, itu paling murah. Paling murah? Iya.
Oh, di sini berapa dijual, Bu? Di sini 52. 52 ya. Berarti harganya berapa? Sarang 15.000. Ya, 13. Iya. Nggak sampai. Sementara, menurut Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi, Dwi Rahayu Puspitaningrum, pihak DKPP setiap hari Jumat selalu menggelar pasar murah untuk mengendalikan inflasi. Karena saat ini harga beras yang luar biasa mengalami kenaikan yang disebabkan masa panennya mundur. Pihaknya menyediakan 2 ton untuk beras dalam operasi pasar murah dengan bekerja sama pihak Bulog yang dijual Rp10.200 per kilogramnya. Selain beras, di pasar murah ini dijual juga berbagai macam kebutuhan pokok lainnya, mulai dari minyak goreng, telur, gula, dan sayuran yang harganya lebih murah di pasaran. Ini memang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi setiap hari Jumat kita ada gerakan namanya Jumpasarah. Jumat pagi gelar pasar pangan murah. Ini dalam rangka kita salah satunya pengendalian inflasi karena saat ini harga beras yang luar biasa, memang luar biasa tinggi, bukan karena langka tapi memang karena panennya masih agak mundur. Tapi ini saat ini minggu ini sudah mulai panen sih, jadi kita harapkan mungkin minggu depan harga beras sudah bisa mulai turun. Jadi yang kita laksanakan tiap Jumat ini ada beras SPHB, kita kerjasama dengan Bulog itu ada 2 ton setiap Jumat. Kemudian ada beras dari Poktan ke Poktan, beras normal bukan SPHB, tapi dijual dengan harga net dari Poktan, jadi lebih murah dari pasar. Itu ada sekitar 5 kuintal setiap Jumat. Kalau yang di luar itu harganya berapa? Ini harga rata-rata ya, karena banyak jenis. Ini rata-rata di pasar ini saat ini sudah 14 sampai 15.000 per kilo. Kalau yang jual sini berapa harganya, Bu? Yang dijual di sini kalau SPHB 10.200 per kilo. Diharapkan harga beras mulai stabil dalam beberapa pekan ke depan karena para petani di wilayah Ngawi sudah mulai memasuki panen raya. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, menjelang malam nisfu Sya'ban, para pedagang selongsong ketupat di Kabupaten Tuban diserbu pembeli. Tradisi masyarakat memasak ketupat dengan selongsong berbahan daun lontar membuat dagangan mereka laris manis. Konsumen lebih tertarik membeli selongsong ketupat siap pakai karena enggan bersusah payah merangkai sendiri. Menjelang malam nisfu Sya'ban, sejumlah pedagang selongsong ketupat dadakan memadati area Pasar Bongkaran Kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Kamis pagi. Sementara pembeli terus datang silih berganti sejak pagi hingga siang hari. Banyaknya permintaan selongsong ketupat membuat para perajin harus bekerja ekstra. Rangkaian daun berbentuk persegi ini harus terus dikebut sepanjang hari. Sambil melayani pembeli, mereka terus merangkai daun lontar untuk menjadi kurung ketupat. Warga ramai-ramai berburu selongsong untuk membuat ketupat sebagai tradisi peringatan malam nisfu Sya'ban. Ketupat jelang Ramadan ini jatuh pada tanggal 15 bulan ke-8 atau Sya'ban berdasarkan kalender Islam. Sejak 3 hari terakhir, selongsong ketupat laris manis. Dalam sehari pedagang mampu menjual sebanyak 100-300 selongsong ketupat. Setiap selongsong ketupat daun lontar dijual seharga Rp2.500 per biji atau Rp25.000 per ikat isi 10 biji bergantung ukurannya. Bu, ini sedang buat apa, Bu? Sedang membuat ketupat. Dari apa ini bahannya? Dari lontar. Lontar. Ini sehari bisa buat berapa, Bu? 100. Itu laku semua ya? Iya. Itu harganya dijual berapa, Bu? Rp25.000. Per apa itu? Per 10 biji. Bu, ini sudah berapa hari buat gini nih? 2 hari. 2 hari ini? Iya. Ini sedang laris, Bu, ya? Iya. Biasanya buat apa nih, Bu? Acara apa biasanya? Ini acara ruan. Oh, ini Sya'ban itu ya? Iya. Selain menjual selongsong ketupat, perajin juga menyediakan lembaran daun lontar. Namun sebagian besar masyarakat enggan repot merangkai daun lontar. Mereka lebih tertarik membeli selongsong ketupat karena dianggap lebih praktis dan mempersingkat waktu. Berapa, Bu? Dari 20. Rencananya untuk apa ini nanti? Untuk nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Iya. Ini tiap tahun memang gini, Bu, ya? Iya. Masa gini ya? Iya. Bu, kok beli selongsong ketupat jadi kenapa, Bu? Itu apa? Biar praktis. Praktis gitu ya? Perburuan selongsong ketupat seperti ini hanya berlangsung selama sepekan. Penjualan akan kembali sepi seiring usainya peringatan malam nisfu Sya'ban.
Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai petani di Ngawi tewas tersengat listrik jebakan tikus di sawah. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Seorang petani di Kabupaten Ngawi tewas tersengat listrik untuk jebakan hama tikus yang dipasang di sawah miliknya. Korban ditemukan dalam kondisi mengalami luka bakar karena terlilit kawat beraliran listrik. Sunardianto, 56 tahun, warga Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi ditemukan dalam kondisi tewas di area persawahan, Desa Cangakan, Kecamatan Kasraman, Ngawi, Kamis malam. Oleh warga, jasad langsung dibawa ke rumah duka. Kuat dugaan tewasnya karena tersengat listrik untuk jebakan hama tikus yang ia pasang sendiri di sawah miliknya. Peristiwa bermula saat korban hendak mengecek kondisi jebakan di sawah miliknya. Diduga korban terpeleset dan menyentuh kawat yang ada aliran listrik hingga membuat korban meninggal dunia. Petugas Polsek setempat langsung melakukan olah TKP. Polisi menemukan seperangkat kawat jebakan tikus yang dialiri listrik. Polisi juga langsung mendatangi rumah duka untuk melakukan visum. Dari hasil pemeriksaan polisi dan tim medis puskesmas setempat, ditemukan luka bakar pada bagian tangan serta kaki korban. Sama anak saya, kalau nar itu kesetrum, saya tanya, nar siapa? Dia bilang sawahnya pencol. Terus akhirnya saya meluncur sini sama ketua BPD, Pak. Saya langsung pinjam senter, Pak. Saya pinjam senter, langsung saya cari sama teman-teman. Ternyata dapat di lokasi yang paling ujung sendiri, Pak. Orangnya sudah meninggal ya, Pak ya? Iya. Posisinya seperti apa, Pak? Posisinya kepala di sebelah utara, terus kaki di selatan. Itu jebakan tikus itu beraliran listrik dari apa itu, Pak? Dari PLN atau genset? Dari PLN. Emang hari-hari juga dinyalakan gitu? Dari kejadian itu, polisi juga mengamankan barang bukti perangkat jebakan tikus berupa kawat serta komponen yang dialiri listrik. Kasus tersebut kini ditangani unit Reskrim Pol Subsektor Kasreman, Ngawi. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Sementara itu, keluarga pelajar yang menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia mengapresiasi kinerja Polres Bojonegoro yang berhasil menangkap para pelaku. Keluarga korban berharap pelaku menerima hukuman berat dan adil. Satreskrim Polres Bojonegoro berhasil menangkap 8 pelaku penganiayaan dan pengeroyokan terhadap pelajar berinisial GRM, warga desa Ngumpadalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. 9 pelaku berinisial SH, JB, EO, BW, RS, dan 3 tersangka lainnya yang masih berada di bawah umur berinisial G, S, dan R. Selain berhasil menangkap para pelaku, pihak kepolisian saat ini juga masih memburu 6 pelaku lainnya yang saat ini menjadi daftar pencarian orang atau DPO Polres Bojonegoro. Keberhasilan Polres Bojonegoro menangkap para pelaku ini diapresiasi pihak keluarga korban. Paman korban, Catur Cahyo Agus, berharap para pelaku segera diproses hukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, ia mendesak agar pihak kepolisian segera menangkap ke-6 pelaku lainnya yang saat ini belum tertangkap dan menjadi daftar pencarian orang. Meski mengapresiasi, pihak keluarga menyayangkan pernyataan polisi yang mengatakan bahwa korban melakukan aksi provokasi dengan mengayunkan gir ke arah gerombolan pelaku. Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi yang juga merupakan teman korban pada saat peristiwa terjadi, korban tidak melakukan hal tersebut. Pertama, kita mengapresiasi yang sangat tinggi kepada pihak kepolisian, terutama Polres Bojonegoro, atas
terungkapnya kasus ini dan sudah dilakukan penangkapan, biarpun beberapa masih dalam pengejaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga sampaikan kepada seluruh awak media, karena dengan ini kasus ini bisa segera ditangani dan terungkap sampai dengan saat ini. Kita berharap pelaku segera ditangkap, kekurangannya yang di PO tadi itu segera ditangkap dan diadili seadil-adilnya sesuai dengan pasal yang berlaku. Dan saya berharap juga terkait awal-awal ada berita bahwasanya ada dari kubu ini, kelompok ini, organisasi ini. Kami dari sekeluarga menegaskan tidak ada keterlibatan organisasi manapun. Diberitakan sebelumnya seorang pelajar tewas akibat dikeroyok oleh segerombolan pemuda tak dikenal di Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Senin 12 Februari dini hari. Oleh pihak keluarga, kejadian ini selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur Ring Road Barat Ngawi. Sebuah mobil ditabrak bus Sugeng Rahayu hingga terbalik di area persawahan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kondisi mobil naas itu mengalami kerusakan cukup parah. Seperti inilah kondisi mobil Nopal AE1024UB yang dikemudikan oleh Muammar Kadafi, 24 tahun, warga desa Kartoharjo, Kecamatan Kabupaten Ngawi, usai ditabrak dari belakang oleh bus Sugeng Rahayu dengan Nopal W7730UY yang dikemudikan oleh Muhammad Imron, 36 tahun, warga Wonokromo, Surabaya. Kondisi mobil terbalik di area persawahan hingga muatan pakaian yang ada di dalamnya berserakan. Kecelakaan yang terjadi di jalur Ring Road Ngawi ini bermula saat bus Sugeng Rahayu melaju dari arah barat menuju ke timur. Bus mencoba untuk mendahului kendaraan truk yang ada di depannya. Namun diduga karena kecepatan tinggi, di depan truk terdapat mobil yang menyeberang ke kanan sehingga bus menabrak bagian belakang mobil hingga terbalik di sawah. Kronologinya, saya itu mau nyebrang, mau istirahat ke warung angkringan punya teman saya, Mas Gembul. Nah, kemudian pada saat saya sudah hampir menyeberang, itu roda depan kanan itu sudah dikastin. Tiba-tiba ditabrak dan kaget. Dari arah mana? Dari arah barat. Berarti dari arah yang sama. Dari arah yang sama. Iya. Terus langsung terjun ke sawah ini. Iya, karena kondisi mobil memang sudah miring. Saya sudah di sini. Dari barat itu kenceng bisnya? Kenceng sekali, sangat-sangat kencang. Saya sangat bisa perkirakan itu kecepatan sekitar mungkin kalau 60 lebih ada, sangat kencang. Mas, ada berapa orang ya di dalam mobil? Di dalam mobil saya ada 2 orang. Terus caranya keluar tadi gimana? Saya panik karena takut saudara saya, keponakan kenapa-kenapa. Jadi saya langsung berusaha untuk keluar. Saya harus tenang dalam kondisi apapun. Saya segera buka pintu dan keluar. Itu muatan dengan apa? Posisi terbalik. Muatan apa itu? Saya muat kain, pakaian. Mau dibawa kemana? Tadi habis dari pasar, Pak. Dari pasar. Mau pulang, arah pulang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Polisi yang tiba di lokasi melakukan evakuasi terhadap kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut. Lihat sendiri, Pak. Mobil kecil itu mau apa? Mau rating dada atau apa? Belok apa bagaimana? Terus? Mau minggir. Terus tahu-tahu ya bisnya ngindari kiri, nggak nutut. Itu. Bemper. Kalau mobilnya masuk ke mana? Masuk ke sawah. Sawah ya? Ya. Tapi nggak ada korban luka, nggak ada, Pak ya? Ya. Kayak mobilnya kecil kayak salah sih. Sopirnya masih muda, masih bocah ya. Oh. Ya, kira-kira nggak tahu kalau bis belakang itu agak mepet, terus mobil itu mau minggir apa mau belok, ritingin dada. Mendadak ritingnya ya. Kasus kecelakaan tersebut saat ini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut kini diamankan di pos Laka Lantas. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Rekap tingkat kecamatan di Tuban digelar hingga dini hari. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Skesa Bengawan.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Penyelenggara Pemilu 2024 di Kabupaten Tuban kini tengah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Bahkan agar proses rekapitulasi suara cepat selesai, penghitungan dilakukan hingga dini hari. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Tuban saat ini masih terus melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 di masing-masing kecamatan. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di kantor Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jumat dini hari. Rekapitulasi tingkat kecamatan dijadwalkan mulai tanggal 19 Februari hingga 25 Februari 2024. Sesuai jadwal, proses rekapitulasi berlangsung mulai pukul 9 pagi hingga pukul 21 malam. Namun dalam kondisi tertentu, proses rekap bisa dilakukan hingga dini hari, bahkan pagi hari. Di Kecamatan Kerek ini misalnya, untuk menyelesaikan rekap satu desa, PPK bersama Panwascam dan pihak terkait sepakat melakukan lembur hingga pukul 2 dini hari. Ketua PPK Kerek, Irhamna, mengatakan meski melakukan lembur secara maraton selama beberapa hari, pihaknya memastikan para penyelenggara yang terlibat kondisinya masih sehat. Kami dijadwal sampai jam 12 karena mengingat ada beberapa desa yang TPS-nya banyak, jadi daripada nanggung kita selesaikan sampai dini hari. Kemarin lusa itu sampai jam 1:30 dini hari. Dan teman-teman masih tetap semangat dan kita sepakat antara Panwas, saksi, dan semua stakeholder untuk menyelesaikan penghitungan sampai tuntas. Sementara itu, Komisioner KPU Tuban, Zakiatul Munawaroh menjelaskan, hingga saat ini pihaknya memastikan semua personil jajaran penyelenggara pemilu kondisinya masih fit untuk melakukan rekap di tingkat kecamatan. Untuk mengantisipasi jika ada yang sakit, pihaknya juga bekerja sama dengan puskesmas di masing-masing kecamatan, serta mengcover jaminan kesehatan para penyelenggara pemilu dengan BPJS. Pada masa rekap ini, alhamdulillah keadaan teman-teman PPK baik PPK, PPS, sekretariat PPK, PPS, alhamdulillah mereka sehat-sehat saja dan sampai semoga harapan kita sehat sampai nanti tahapan ini selesai. Namun saat kemarin setelah 1 atau 2 hari setelah pemungutan suara di tanggal 14 Februari itu 2 hari setelahnya ada Linmas, ada KPPS yang sakit. Utamanya kemarin ada Linmas 1 hari setelah penghitungan suara ada yang meninggal karena kecelakaan. Untuk mengantisipasi nanti penanganannya seperti apa, Pak? Kalau semisal yang sakit, yang meninggal mungkin. Jadi KPU Kabupaten Tuban bekerjasama dengan Pemkab Tuban untuk memfasilitasi kesehatan teman-teman PPK, PPS, sekretariat PPK, sekretariat PPS, KPPS, dan Linmas untuk menjaga kesehatan mereka. Misalkan ada yang sakit, maka sebelumnya kita sudah melakukan pendataan untuk didaftarkan ke BPJS Kesehatan, sehingga ketika teman-teman sakit, maka langsung bisa difasilitasi oleh BPJS Kesehatan. Sementara itu, proses rekapitulasi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tuban terpaksa molor lantaran harus melakukan penghitungan ulang surat suara. Hal ini terjadi lantaran terjadi kesalahan rekap di tingkat TPS. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu, sebanyak 7 tempat pemungutan suara di 6 kecamatan di Kabupaten Tuban harus melakukan penghitungan suara ulang saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hal ini dilakukan lantaran terjadi selisih hingga salah rekap dari tingkat TPS. Sebanyak 7 tempat pemungutan suara atau TPS di 6 kecamatan di Kabupaten Tuban harus melakukan penghitungan suara ulang lantaran ditemukan selisih jumlah kehadiran dan perolehan suara. Kondisi ini salah satunya seperti yang terpantau di kantor Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban pada Rabu malam. Saat rekapitulasi berlangsung, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK setempat harus melakukan hitung suara ulang lantaran ditemukan selisih mencolok antara jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah perolehan suara. Disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwascam dan sejumlah saksi dari partai politik. Satu persatu surat suara dibuka kembali dan dihitung jumlah perolehan suaranya. Menurut Ketua PPK Kerek, Irhamna, petugas KPPS salah memasukkan perolehan suara saat melakukan rekap. Pemilih yang mencoblos partai dan caleg dihitung sebanyak 2 kali, yakni masuk partai dan caleg, padahal seharusnya masuk suara caleg. Kondisi ini membuat total jumlah kehadiran pemilih dan perolehan suara mengalami selisih yang cukup signifikan. Penghitungan ulang dilakukan khusus untuk TPS 14 Desa Margomulyo, untuk surat suara DPR RI,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Meski memakan waktu cukup lama, namun hitung ulang ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Ada kendala di satu TPS, yaitu di TPS 14, tepatnya Desa Margomulyo. Harus dilaksanakan hitung ulang karena ada ketidaksesuaian antara perolehan partai dan calon. Itu permasalahan seperti apa, Mas? Jadi begini, ada beberapa perolehan caleg yang juga dimasukkan perolehan partai, sehingga menjadi jumlah suara total perolehan antara partai dan caleg itu tidak sesuai dengan tingkat kehadiran atau suara hak pilih yang masuk. Hingga dihitung ulang. Sehingga direkomendasikan untuk dihitung ulang dan disaksikan oleh semua saksi parpol. Itu ada berapa kotak? Untuk hitung ulang ini terjadi di 3 kotak, yaitu DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Sementara itu, Komisioner KPU Tuban Divisi Teknis dan Penyelenggara, Nur Hakim menjelaskan ada 7 TPS di 6 kecamatan yang harus melakukan hitung suara ulang. Masing-masing 2 TPS di Kecamatan Rengel, 1 TPS di Kecamatan Banjar, Keduruan, Kerek, Montong, serta Bangilan. Ya karena data pengguna hak pilih dan data pemilihnya tidak sama, sehingga itu tidak ada cara lain, harus dihitung ulang untuk memastikan kebenaran itu. Selain itu, Pak? Selain itu rata-rata itu, contoh lagi itu biasanya ada satu orang memilih memilih calon gitu atau memilih partai, tapi dihitung 2 sama KPPS. Dihitung perolehan calon dan dihitung perolehan partai, maka itu pasti akan selisih nanti. Dan itu untuk memastikan begitu itu, maka mekanismenya ya hitung ulang itu. Sementara itu, rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan berlangsung selama 7 hari, mulai hari Senin 19 Februari hingga Minggu 25 Februari 2024. Meski demikian, sejumlah kecamatan sudah selesai dan telah mengirimkan logistik dan hasil rekapnya ke KPU Kabupaten Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTP, Tuban. Pemirsa, pelatih baru Persibo Bojonegoro I Putu Gede mulai memimpin latihan anak asuhnya untuk menghadapi kompetisi Liga 3 Nasional. Pelatih yang baru ditunjuk menggantikan Iwan Setiawan usai menjuarai Liga 3 Jawa Timur ini mengaku ingin membayar utang meloloskan Persibo ke kasta Liga 2 Indonesia. Pelatih baru Persibo Bojonegoro I Putu Gede mulai memimpin latihan anak asuhnya untuk menghadapi kompetisi Liga 3 Nasional di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro kemarin sore. Putu Gede didapuk sebagai pelatih baru menggantikan Iwan Setiawan setelah membawa Persibo menjuarai Liga 3 Jawa Timur. Pada kesempatan perdana memimpin latihan, I Putu Gede memberikan beberapa porsi latihan untuk anak asuhnya. Di antaranya penguatan fisik para pemain pasca setelah libur kompetisi. Melakukan skema game 5 melawan 5 pemain dengan tujuan untuk penguasaan bola dan respon pemain. Putu Gede kembali melatih Persibo dengan membawa misi bayar utang. Pada 2017 lalu, ex-pelatih Persikap Bandung tersebut gagal membawa Persibo naik kasta. Sehingga di kesempatan kedua ini, ia termotivasi untuk membawa Laskar Angling Dharma lolos ke Liga 2. Putu Gede mengaku berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh manajemen. Selain itu, kembali ke Bojonegoro karena keinginan masyarakat, terutama supporter. Melihat antusiasme dan semangat para pemain mengikuti latihan, Putu Gede mengaku senang dan optimis Persibo bisa naik kasta ke Liga 2 Indonesia pada musim ini. Ini kesempatan buat saya. Pertama, berterima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya sama manajemen ya. Tapi saya pikir kalau nggak dari keinginan masyarakat, supporter dari Persibo, mungkin saya juga nggak di sini ya. Terus yang berikut, jadi saya juga punya kesempatan untuk bayar hutang saya, karena yang 2017 kan kita nggak berpromosi ya. Itu yang jadi motivasi buat saya di sini. Nah, terus hari pertama senang lihat atmosfer dari para pemain juga. Mereka sudah punya basic, sudah punya mental ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya, Putu Gede akan secara selektif memilih pemain baru untuk memperdalam skuad Persibo, sehingga bisa bermain kompetitif di Liga 3 Nasional. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro.
Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan salam JTV Bojonegoro.